Rusia tidak lagi dapat mengirimkan gas ke Eropa melalui pipa Ukraina. Setelah kesepakatan 5 tahun yang dicapai sebelum perang dimulai, berakhir pada tahun baru 2025. Hal ini menandai aturan lama yang menggunakan Ukraina sebagai saluran untuk gas Rusia ke barat. Perjanjian transit gas tersebut sempat berlanjut, bahkan ketika perang Rusia dengan Ukraina dengan skala penuh pecah pada tahun 2022 lalu. Beberapa negara-negara Eropa yang menerima gas itu diantaranya adalah Slovakia dan Austria yang membayar Rusia untuk energi tersebut. Reuters menghitung hingga Desember 2024, ekonomi Rusia diperkirakan memperoleh sekitar 5 miliar US dollar, setara 79,9 triliun rupiah, dengan kurs 15.987 rupiah per US dollar dari pipa gas melalui Ukraina. Diperkirakan juga bahwa Kiev menerima antara 800 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar atau 15,98 triliun rupiah selama 1 tahun dari biaya transit gas. Tetapi Ukraina telah mengisyaratkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka berencana untuk membiarkan kesepakatan itu berakhir pada 1 Januari 2025. Dan kini mereka telah memenuhi janjinya. Menteri Energi Ukraina, Herman Halushchenko, mengatakan kesepakatan transit dihentikan karena alasan keamanan nasional. Sedangkan konglomerat gas Rusia, Gazprom, mengonfirmasi bahwa aliran energinya melalui Ukraina telah berhenti. Mengutip, penolakan berulang kali dan eksplisit dari pihak Ukraina untuk memperpanjang perjanjian ini. Kesepakatan Ukraina dengan Rusia saat ini sudah tidak berfungsi karena kompleksitas perang dan konsekuensi politiknya di Eropa. Ketika negara-negara Uni Eropa berjuang untuk mengurangi ketergantungan mereka pada energi Rusia, bahkan saat mereka memasok senjata ke Ukraina dan mencoba memberikan sanksi kepada Moskow. Di tengah pertempuran sengit di Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan Kursk, gas yang mengalir memungkinkan Kiev dan Moskow untuk mendapatkan keuntungan dari barang dan fasilitas satu sama lain. Krisis gas Ukraina telah menyalurkan gas Rusia ke Eropa sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan memicu kekhawatiran bahwa mereka tidak akan dapat menemukan pasokan alternatif tepat waktu jika kesepakatan itu berakhir. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, mengkritik keputusan Kiev dalam pidato tahun baru dengan mengatakan memotong gas murah Rusia ke Eropa akan menciptakan dampak drastis pada negara-negara Uni Eropa tetapi tidak merugikan Rusia. Austria, di sisi lain, memutuskan hubungan dengan Gazprom pada bulan Desember, usai menuduh Rusia memeras perusahaan gas Austria, OMV, dengan menggunakan energi sebagai alat tawar-menawar atas dukungan Eropa terhadap Ukraina. Kehilangan Austria sebagai pelanggan bakal menjadi pukulan bagi industri gas Moskow karena Eropa terus menyapi pasokan energi Rusia. Uni Eropa mengatakan pada bulan Maret lalu
bahwa sekitar 8% gas alamnya berasal dari Rusia pada tahun 2023, turun dari 40% pada tahun 2021. Sejak perang dimulai, Amerika Serikat dan Norwegia telah muncul sebagai dua pemenang terbesar di antara pemasok gas alam. Uni Eropa mengaku pembelian gas dari Amerika Serikat pada tahun 2023 terus meningkat hingga 3 kali lipat sejak 2021, mengisi hampir 20% dari impor gas Serikat Pekerja. Beberapa negara di benua itu, seperti Hungaria, anggota Uni Eropa yang menjaga hubungan dekat dengan Moskow, masih memiliki akses ke gas Rusia melalui pipa Turk Stream yang membentang di sepanjang Laut Hitam ke Balkan. Sementara itu, Moldova yang bukan negara anggota Uni Eropa dan wilayah yang dikuasai separatis Transnistria diperkirakan akan terpukul keras oleh penghentian kesepakatan Ukraina dengan Rusia, ketika pembangkit listrik terbesar mereka secara historis bergantung pada gas Rusia.